dilihat dari fenomena yang muncul dan juga terkait soal bagaimana situasi kebebasan sipil dan penanganan pandemi cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi di Indonesia hari ini merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Jokowi Maruf Amin. Tentu tidak mudah memimpin dalam 2 tahun di masa pandemi ya. Beberapa negara tetangga kita bahkan pemimpinnya harus jatuh gitu, harus berganti begitu ya. Dan posisi sekarang Presiden sudah mengatakan, saya pertaruhkan ini posisi politik saya untuk menyelesaikan problem terkait dengan pandemi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Hasil evaluasi masyarakat sipil itu menyebutkan dalam 2 tahun terakhir periode kedua Presiden Jokowi, situasi kebebasan sipil terus-menerus memburuk. Sesungguhnya ini adalah perbincangan yang selalu ada di meja ini maupun di ruang-ruang diskusi lainnya. Di satu sisi kita menerapkan demokrasi, tapi di satu sisi lain ada ketakutan untuk bersuara kritis. Tadi saya ingin bertanya pada Bung Ade, Anda menyangkal segala hal yang mengatakan bahwa tidak ada itu pembungkaman suara-suara kritis kebebasan sipil, tapi faktualnya teman-teman aktivis menghadapi itu di lapangan. Enggak, yang ditangkap oleh SMRC itu bukan aktivis, masyarakat. Betul. Kenapa masyarakat takut? Saya jawab ya. Ya gimana Anda nggak takut kalau orang seperti Jerings yang cuma mengatakan bahwa ID itu kacungnya WHO bisa masuk penjara. Kalau seorang dosen di Saiful Mahdi di Aceh bisa ditangkap cuma gara-gara dia mengkritik fakultasnya. Kalau seorang Baik Nuril bisa masuk penjara gara-gara dia menyebarkan kepada... Oh, saya ngerti maksud Anda. Artinya masyarakat itu takut mengutarakan sesuatu itu tidak melulu tentang yang kritik pemerintah. Nah, saya mau bilang gitu. Jangan kemudian semua disalahkan kepada Jokowi dan pemerintahannya dong. Karena Jokowi adalah orang yang justru memberi contoh teladan yang sangat baik bagaimana seharusnya menjadi seorang presiden. Dihajar apapun, dihina apapun, dia terima. Oke. Kalau gitu sebentar ya, SMRC. Bung Muklis, ketakutan masyarakat untuk mengutarakan sesuatu itu untuk mengkritik pemerintah atau apapun. Karena contoh-contoh yang dikatakan oleh Bung Ade Armando, nggak semuanya tentang kritik pemerintah loh. Ya, yang memang ketakutan itu umum. Jadi karena tidak spesifik takut bicara karena ada efeknya. Jadi ada ketakutan yang bisa saya bilang sebenarnya secara umum ya. Karena kalau itu bisa dapat serangan dari siapapun. Mengkritik satu kesebelasan bisa didoxing sama supporternya. Bisa juga gitu ya? Ya, betul. Oke. Ya, Asvin. Kalau pernyataan dari Bung Ade tadi kan seolah-olah polisi nggak punya pimpinan, gitu. Gimana? Kalau pernyataannya seperti tadi, semua jangan disalahkan Jokowi. Berarti kan di atas polisi nggak ada pimpinan lagi, tinggal Tuhan. Padahal ada Jokowi, presiden. Kebetulan namanya Jokowi. Sebelum besok-besok bisa namanya ganti presiden. Tidak ada kementerian di antara polisi dan presiden. Dan itu bukan, jangan salahkan saya, memang begitu tata negara Indonesia. Asfi nggak nangkep. Anda mau mengatakan jangan Kenapa saya nggak pasangan nangkep? dong sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Iya, artinya kepala negara itu tanpa mencampuri penegakan hukum, dia harus selalu punya politik penegakan hukum di mana-mana. Misalnya, banyak negara-negara di Eropa punya penodaan agama. Apakah dipakai oleh polisinya? Tidak. Itu politik penegakan hukum, itulah penjalanan demokrasi. Dan tentu saja sebagai polisi, sebagai presiden, pimpinan polisi, dia bisa mengarahkan Kapolri, kamu perlu bikin pelatihan yang lebih bagus dong. Kamu perlu bikin ini dong, kementerian ini bantu polisi dong, bikin pembenahan HAM di dalam. Dan itu kan bisa dilakukan oleh presiden. Jadi pembenahan bukan satu-satu kasus per kasus yang kita hargai juga. Pak Presiden memberikan kepada Pak Saiful Maduk, kita hargai itu. Tapi lebih dari itu pembenahan sistem. Ya. Jadi gini, semua kasus yang saya sebut tadi, itu adalah pangkal persoalannya adalah kekacauan pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan atau penodaan agama di Undang-Undang ITE. Tidak dong, kan ada revisi Undang-Undang ITE sudah bilang. Mengacu kepada pasal 310, itu sudah ada revisi pertama, ada di penjelasan revisi Undang-Undang pertama, Undang-Undang ITE. Oke. Sudah ada itu. Susahnya kalau kita ngobrol dipotong-potong, jadinya saya belum sempat menjelaskan apa yang ingin saya katakan. Penonton nggak akan ngerti apa yang saya katakan. Saya ulang nih ya. Yang saya katakan persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat kelemahan Undang-Undang ITE.
Nah sekarang pertanyaan Asfi adalah, kalau gitu Presiden harus melakukan sesuatu dong. Jelas, justru karena itulah dia sekarang berusaha merevisi Undang-Undang ITE. Jelas, karena itulah dia membentuk SKB 3 Menteri. Dan SKB 3 Menteri itu secara sangat jelas mengatakan bahwa, hey polisi, kamu itu jangan kalau orang datang ke kamu dan mengadu bahwa saya tersinggung kayak Jerings itu, ya, padahal orang itu sekedar cuman menyatakan pendapatnya tentang sesuatu, polisi jangan ngurus itu, langsung ditolak, langsung dicari jalan damai dan seterusnya. Jadi justru Presiden Jokowi saya itu, ya, Presiden Jokowi yang saya dukung itu memang melakukan langkah-langkah untuk mengkoreksi. Ya. Emang intinya bukan Presiden Jokowi yang salah. Intinya adalah ada institusi yang lain yang tidak mendengarkan atau mengamalkan apa yang menjadi arahan Presiden. Atau Undang-Undang ITE-nya, Rosi. Enggak, Undang-Undang ITE itu kan ada penjelasan ya. Di revisi pertama itu ada penjelasan bahwa pencemaran nama baik itu mengikuti kepada 310 KUHP, dan 310 KUHP ayat 3 sudah mengatakan itu bukan pencemaran nama baik kalau itu untuk kepentingan publik. Ya. Begitu. Dan sebetulnya kan kemudian Presiden bisa mengatakan, karena undang-undangnya sudah ada, wahai polisi, kamu kan bawahan saya ya, gitu. Kan ada undang-undang. Apakah salah Presiden meminta suatu lembaga negara tunduk kepada undang-undang? Ya. Prof. Edi. Nah, justru ketika Asfi mengatakan undang-undang ITE itu sudah direvisi, revisi itu justru tambah kacau. Karena apa? Kacau. Betul, soal lain. Kacau karena apa? Defamation atau penghinaan atau belediging itu dalam KUHP itu ada 6. Dalam penjelasan undang-undang ITE yang direvisi justru mereduksi 6 jenis penghinaan itu menjadi 1, yaitu smart, menista. Nah, itu yang tidak dipahami. Jadi seakan-akan tidak dipahami oleh masyarakat, termasuk juga ketika dikatakan oleh Presiden ini pasal karet. Ketika Presiden dalam Rapim TNI Polri mengatakan itu pasal karet, sebetulnya kalau dalam konteks pidana, Presiden hendak menyatakan bahwa pasal itu tidak mengandung asas lex serta, bahwa ketentuan pidana itu harus jelas. Jadi memang sumbernya bukan pada persoalan penegakan hukum oleh polisi, oleh profesionalisme aparat penegak hukum semata, tapi faktor undang-undang itu memberi peranan yang amat sangat penting, karena undang-undang ITE itu 100% adalah multitafsir. Jadi justru penjelasan undang-undang ITE dalam revisi undang-undang ITE yang membuat kekaburan. Bayangkan ada 6 jenis penghinaan, tetapi dalam revisi yang tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu hanya pada 310 KUHP. 310 KUHP itu hanya 1 jenis penghinaan. Nah, itu yang kemudian menimbulkan multi-interpretasi. Karena Presiden memahami itu betul, sehingga mengapa sampai dalam Rapim TNI Polri 15 Februari, Presiden mengatakan ini pasal-pasal karet. Makanya mengajak DPR untuk melakukan revisi. Kurang apa coba? Itu yang pertama. Yang kedua saya melanjutkan dari... Saya masuk dulu. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi apalagi yang harus mengatakan pada di rezim ini demokrasi mati? Ya, Pak Jokowi itu kan bukan menjabat sebagai presiden bulan Januari 2021 ya, tapi sudah menjabat sejak 2014. Dan kalau kita membaca data SafeNet misalnya, soal kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE, sebenarnya sudah cerita dari tahun 2014, tahun 2015. Pertanyaan kita kenapa justru baru tergerak hari ini? Dan yang terpenting adalah Presiden juga tidak bisa hanya menyerahkan, ya Presiden pemerintah sudah menyerahkan kepada DPR, silakan DPR memproses. Di waktu yang sama, proses di DPR itu adalah proses yang sangat panjang. Dan di lain sisi lagi, tadi sudah saya sampaikan, koalisi Pak Jokowi itu koalisi besar. Semestinya Presiden punya kuasa untuk memanggil Ketua Umum Parpol dan menginstruksikan bahwa ada permasalahan soal demokrasi yang merugikan kita semua, terlebih saya sebagai Presiden. Maka dari itu perintahkan kader kalian untuk merevisi undang-undang itu pun tidak mampu. Maka dari itu saya pertanyakan justru kalau dianggap koalisi itu besar menguntungkan Pak Jokowi di DPR, toh sebaliknya Pak Jokowi sebenarnya tidak punya kewenangan. Jadi ini salah Presiden Jokowi? Harusnya itu bisa diantisipasi kalau Presiden memang punya political will. Pada akhirnya kita harus bicara soal political will. Kalau saya kira tidak. Kalau berbicara political will, ketika dia mau merevisi, dia mengusulkan untuk merevisi itu sudah menunjukkan itikat baik dari Presiden bahwa ini ada yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi itu kan bukan anti kritik. Presiden Jokowi itu tidak pernah loh dia datang lalu kemudian melapor kepada kepada tapi yang mengkritik polisi Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Yang mengkritik Pak Jokowi itu memang bukan Pak Jokowi yang melaporkan ke kepolisian, tapi ada sekelompok tertentu yang mendoxing mereka,
Itu yang permasalahan hari ini. Jadi jangan semua diletakkan pada Pak Jokowi. Ya memang benar Pak Jokowi tidak pernah membuat LP ke saya mau mengatakan, ketika mereka misalnya dalam konteks melaporkan orang yang mengkritik Presiden Jokowi, pasal apa yang dikenakan? Karena pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama, melanggar martabat presiden dan wakil presiden, itu kan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada tindakan represivitas yang berulang di Undang-Undang Kepolisian jelas. Kapolri itu bawahan dari presiden. Apakah tindakan represif yang dilakukan oleh Polri itu adalah kesalahan daripada presiden? Ada surat telegram Kapolri, ya Pak Edi, yang mengatakan menghidupkan kembali pasal penghinaan kepada penguasa, dan dengan itu beberapa orang... keliru. Kalau pasal penghinaan terhadap penguasa berbeda dengan... Persis. Pasal penghinaan terhadap penguasa itu ada di pasal 207 KUHP. Betul. Sementara pasal-pasal yang menyangkut martabat presiden itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dicabut oleh MK itu adalah pasal 134, 135, 136 bis. 207 itu belum dihapus. Persis. Kritik saya persis seperti omongan Pak Edi. Karena terjadi begitu ya, ada orang yang coba dikriminalisasi dengan pasal itu. Jadi maksudnya Asfi itu adalah bahwa orang dikriminalisasi justru dengan pasal-pasal itu, Prof. Edi. Tapi kan ya, orang karena yang saya sebagai hukum positif, saya katakan sekarang gimana ceritanya? Karena ketika ada orang melapor kepada polisi, polisi kemudian tidak menindaklanjuti, dia akan dilaporkan kepada Propam. Karena saya katakan, polisi itu ketika dia bekerja dalam sistem peradilan pidana, dia menggunakan kacamata kuda. Apalagi saya katakan KUHP kita itu dia menganut crime control model. Jadi gini, Prof. singkat. Boleh tanya nggak? Jadi ada orang yang dipenjara karena menghina Presiden Jokowi. Ada nggak sih? Sependek pengetahuan saya belum ada. Nggak ada sih. Ada nggak sih? Memang lebih ke doxing kayak gitu kan? Nah itu yang saya mau bilang bahwa saya nggak tahu. Jangan-jangan di dalam kebebasan berekspresi, doxing tuh bagian dari kebebasan. Kalau Anda tahu datanya Asfi terus dia beberin Asfi itu dulu begini. Doxing adalah kebebasan berekspresi maksudnya? Ya saya mau bilang itu kalau doxingnya dengan meretas, dia mendapatkan makanya bedakan dua hal, doxing sama meretas. Nah, kalau meretas itu melakukan. Tapi doxing itu dilakukan dengan cara meretas. Tanpa dapat datanya bagaimana? Doxing itu bisa tanpa meretas loh. Betul, tapi yang sedang kami bicarakan bagaimana dia bisa mendapatkan data pribadi tanpa meretas. Ya maksud saya adalah gini, kalau doxing, kan kita harus pakai istilahnya jangan sampai rancu nih ya. Doxing itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Doxing dibenarkan? Dibenarkan. Secara demokrasi boleh dong. Jadi kita boleh mendoxing. Caranya seperti apa mendapatkan data pribadi yang itu dibenarkan? Kan tentang cara memperolehnya. Misalnya gini nih, Kur. Undang-undang perlindungan data pribadi nggak perlu ya, Bang? Nggak ada di Indonesia. Bukan, saya tanya bukan nggak ada, nggak perlu ya? Enggak, saya nggak bilang nggak perlu. Saya bilang hari ini nih. Iya, karena pernyataan boleh berarti nggak perlu. Kalau ada orang yang ngomong Ade Armando itu, kasih contoh faktual yang terjadi. Jangan contoh Ade Armando. Ceritakan yang terjadi hari ini, ada seseorang yang WhatsApp-nya dimasukin, foto-fotonya disebar di media sosial. Anda contohkan itu, jangan contohkan sesuatu yang sebenarnya itu dalam logika pembenar Anda. Itu adalah peretasannya. Peretasan bermasalah. Itu harus dicari siapa yang meretas. Undang-undang ITE bilang nggak boleh. Anda tidak boleh menggunakan data pribadi orang. Pasal itu jelas. Pasal 26 itu pasal 26 saya ingat betul. Tapi faktanya doxing itu adalah dengan menggunakan data-data pribadi, Bang Ade. Dan kalau Anda dapat data pribadi tentang saya nggak sedang berhayal. Saya mau bilang begini, saya mengalami doxing. Tapi doxing saya itu menurut saya cemen karena dia cuma bilang saya lahir di mana, nama istri saya apa, nama anak saya siapa, dia sekolah di mana, dan sebagainya. So what buat saya? Karena Anda tidak aware dengan hak asasi manusia. Enggak. Itu yang paling penting. Anda tuh ini loh, saya bilang doxing tidak sama dengan peretasan. Yang bermasalah adalah peretasan. Kalau doxing, ya kalau data itu, ya misalnya contohnya tentang doxing, tentang Rizik lah. Ya, Rizik. Bahwa dia ternyata tanda petik tuduhannya adalah bahwa dia punya hubungan ilegal dengan seorang. Saya dapat data itu, terus saya hajar tuh keluarganya Rizik, bapak lu tuh bla 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 bla. Secara kebebasan berekspresi boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Itu adalah harga yang dibayar. Boleh, Asfi? Kalau doxing itu dipakai kemudian untuk membuat orang menyerang orang itu, dan itu kan banyak ya, orang dipersekusi. Dia diposting untuk mengajak orang menyerang dia meskipun pakai bahasa yang tertutup. Karena itulah kita perlu undang-undang
perlindungan data pribadi. Iya. Karena itu dan ada privasi. Nah, kalau itu saya hak privasi itu hak asasi manusia di Kovenan Hak Sipil dan Politik loh Bang Adi Armando. Saya setuju. Hak privasi itu jangan dikatakan sepele itu. Manusia tidak bisa diganggu pribadinya, rumahnya, suratnya gitu ya. Jadi kita jangan mendowngrade itu menjadi nggak masalah kok diposting. Ada soal doxing yang menurut saya agak berbeda dari Bang Ade. Bukan, Bung Ade saya nggak mau bilang bahwa doxing itu... kalau menurut Bung Ade adalah selama informasi itu bisa didapat dari informasi No, Ros. Saya mau bilang, kita bicara hukum. Maka sekarang saya tanya sama Prof. Pasal mana ya yang bilang bahwa saya tidak boleh mengirimkan melalui WhatsApp saya kepada Asfi tentang kehidupan pribadi Asfi? Pada akhirnya kita tidak sedang berbicara tentang hukum. Kita sedang berbicara soal demokrasi. Bagaimana membangun peradaban ini. Enggak, kalau etik saya setuju. Kalau tadi kata Pak Edi, polisi pakai kacamata kuda. Dalam kasus kekerasan seksual tidak. Begitu ya. Undang-undang KUHP mengatakan penyidik itu tugasnya mencari barang bukti, menemukan tersangkanya dan lain-lain. Tapi kalau ketika perempuan korban kekerasan seksual datang ke polisi, kata polisi, mana buktinya? Jangan-jangan nih kamu suka sama suka. Itu nggak pakai kacamata kuda. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan dari posisi kita yang privilege itu bahwa apa yang diungkapkan oleh masyarakat itu tidak terjadi gitu. Nggak selesai persoalan hukum kita ini, negara hukum kita. Tapi ini menarik karena dalam berbagai survei selalu atau dalam berbagai catatan evaluatif terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam hal ini penegakan hukum, kebebasan sipil, doxing ini selalu menjadi catatan kritis. Bagaimana aktivis mendapat doxing? Hari ini seorang Adi Armando mengatakan doxing itu bagian dari kebebasan berekspresi. Ini menarik. Bagaimana Anda bisa menjawab atau kesesatan pikiran dari seorang Ade Armando bahwa doxing itu sebenarnya bagian dari kebebasan berekspresi, sebagai bagian yang selalu diperjuangkan oleh para aktivis? Ada informasi pribadi yang sebenarnya jamak dipahami oleh publik, tidak mungkin dibongkar secara semena-mena. Kalau tadi kan Bang Ade Armando ini berusaha untuk menggiring para penonton masuk dalam pikiran dia sesuai dengan framing dia. Padahal itu hal yang jauh berbeda dengan kondisi faktual. Bagaimana rekan saya di ICW atau di tempat lain, itu luar biasa dihabisi handphonenya dan luar biasa dibongkar identitasnya. Itu peretasan? Peretasan dan doxing, kan dua hal itu yang selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat dan negara tidak ada kemauan untuk menindak itu. Jadi Bung Ade, apa yang dialami oleh teman-teman aktivis itu, doxing dan peretasan itu menjadi satu kesatuan dalam satu tarikan nafas ancaman. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Bung Ade kan tadi dox. Yang harus dilaporkan ke polisi peretasannya. Itu peretasannya itu jahat banget. Dan seharusnya polisi bisa. Seperti juga seringkali teman-teman bilang, rada nggak mungkin ya polisi nggak bisa harusnya. Kecuali memang yang pelakunya barangkali datang dari entah mana gitu ya. Tapi menurut saya peretasan itu harus dilawan. Saya setuju. Membongkar informasi orang, makanya teman saya Denny Siregar itu ribut sama Telkomsel kan begitu. Kita belum berkesesuaian dalam soal doxing, tapi kita punya kesepakatan peretasan data-data pribadi harus kita lawan bersama. Harus ditindaklanjuti, betul. Tapi saya ingin katakan begini supaya juga penonton jangan salah. Nggak, doxing itu salah kok. Secara etik. Secara etik itu nggak boleh, secara moral. Nah ini bagus Anda katakan, karena kalau tadi kita mengikuti, Anda seolah-olah memberikan legitimasi bagi banyak orang, doxing aja itu bagian dari kebebasan pribadi, karena begini, kebebasan berekspresi. Karena gini, teman-teman kan berusaha membangun sebuah narasi bahwa negara ini anti kebebasan. Ya, terus yang dijadikan contoh itu apa? Contohnya adalah doxing. Saya mau bilang, kalau pertama pelaku doxingnya aja bukan negara sebenarnya. Nggak bisa dibuktikan juga bahwa pelaku doxingnya itu adalah orang-orang bayarannya pemerintah. Bisa aja orang-orang yang nggak suka karena, atau taruhlah ada seorang pejabat saya dan saya membayar para buzzer saya, yang Anda selalu katakan kan saya buzzer nih. Oke, saya bayar buzzer saya untuk menyerang Kurnia, ya. Apakah saya negara? Enggak, saya bukan negara. Mbak Rosi, tapi ada satu siklus yang terbentuk soal bagaimana doxing peretasan itu terjadi. Yang saya amati sejak tahun 2019 itu selalu terjadi ketika ada isu tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika isu revisi Undang-Undang KPK, ratusan atau puluhan akademisi dihack handphonenya. Di UGM saya rasa ada beberapa akademisi yang juga kena hal itu. Proses calon pimpinan KPK seperti itu. Dalam isu tes wawasan kebangsaan, rekan saya sendiri di kantor lagi memoderatori sebuah acara, tiba-tiba di depan rumahnya ada puluhan ojek online. Entah siapa yang memesan itu dan ditujukan untuk mengganggu diskusi itu berjalan. Dan itu bukan hanya ICW saja yang kena, tapi teman kita di Kalimantan, Sulawesi itu menjadi hal yang lumrah. Sehingga kalau kita diskusi, oke, kita pakai platform mana nih yang aman. Ketika itu diucapkan oleh masyarakat, berarti kita sedang hidup di republik yang republik ketakutan, republik of fear sebenarnya. Dan satu lagi, tadi Bung Andre mengatakan begini, untuk memframing negara anti kebebasan. Bukan itu. Masalah kita ini nggak akan selesai-selesai kalau kritik publik selalu di-framing bahwa ini ada upaya membuat persepsi pemerintahan Jokowi buruk. Nggak peduli saya presidennya siapa, YLBH itu nggak peduli presidennya siapa. Yang kami pedulikan bukan agar ada framing negara anti kebebasan atau apapun, tapi agar masalah selesai, tidak ada korban lagi, titik. Demokrasi terjaga sesuai dengan negara hukum Republik Indonesia itu. Saya rasa semua narasumber saya malam hari ini sama-sama memiliki semangat untuk menerapkan demokrasi, prinsip-prinsip penghormatan pada hak asasi manusia dan penegakan hukum. Tapi apa yang bisa kita lakukan bersama? Kami kembali saat lagi.